Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat edukasi, sahabat pembelajar sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan tahap pembahasan dari hasil diklat atau BIMTEK guru belajar di masa pandemi tentang kebijakan asesmen nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa sih isinya? Baik, yang pertama, hal penting dari hasil diklat ini adalah orientasi paradigma yang benar-benar harus dipahami tentang asesmen nasional. Menurut Mas Menteri, apa sih pentingnya asesmen nasional ini? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran yang dibuktikan dengan nilai ujian akhir atau apapun sebutannya ya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, yang diharapkan oleh kita semua, generasi penerus bangsa, kita memiliki kecakapan dan kompetensi yang melekat. Apa itu? Ada dua. Fokusnya, kecakapan hidup abad 21 dan pelajar yang berkarakter Pancasila. Ada tiga kecakapan hidup abad 21, kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Dan yang terpenting, karena kita adalah generasi penerus bangsa Indonesia, harus menempel karakter Pancasila. Ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila apa? Jadi, antara dua kecakapan tadi itu bisa terukur melalui asesmen nasional berupa 3 hal: asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian tujuan dan manfaatnya. Tujuannya, perubahan dari evaluasi dari UN atau ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, sehingga pada gilirannya peningkatan hasil belajar pun akan meningkat. Sehingga manfaatnya dari asesmen nasional ini menjadi potret kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas. Bukan sekedar hanya pengganti saja. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan. Bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Bedanya dari asesmen ujian nasional, dari tujuan sudah pasti. Kalau UN lebih ke individu, asesmen nasional lebih ke mutu satuan sistem pendidikan. Kemudian jenjangnya juga levelnya, subjektif skornya, kemudian model soal ada sedikit perbedaan, lebih kompleks di asesmen nasional. Kemudian sasaran penilaiannya ada literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pembelajaran. Metodenya dengan komputer based test, ya, computerized multi-set adaptive testing. Itu jelas ya.
Di komponen asesmen nasional itu 3, AKM nasional, literasi dan numerasi, objeknya siswa, survei karakter, aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila, yaitu siswa, dan survei lingkungan belajar, itu aspek terpilih dari model sekolah yang efektif dari siswa, guru, dan kepala sekolah. Kemudian, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional yang saya pelajari dari asesmen kompetensi minimal itu ada asesmen literasi membaca, ada numerasi dan survei karakter serta survei lingkungan belajar. Ini ya penggunaannya berbasis komputer dan bersifat adaptif. Dan peserta AKM-nya itu tidak seluruh satuan pendidikan atau tidak semua murid, tapi pemilihannya sampel secara acak. Mengenai jadwal pelaksanaannya sesuai jenjangnya hari pertama dan hari kedua, dan untuk tingkatan saya yaitu SMK itu biasanya hari pertama literasi, hari kedua 90 menit numerasi. Survei karakternya 30 menit dan survei lingkungan belajarnya 30 menit. Kemudian butir soal yang dipelajari, bentuk soalnya itu lebih kompleks, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Dan bentuknya tadi sudah saya gambarkan, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kalau asesmen kompetensi ada literasi membaca dan asesmen numerasi. Kita bahas satu-satu. Konsep literasi membaca dari segi konten itu ada teks informasi dan teks fiksi, dan proses kognitifnya dimulai dari menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, sampai evaluasi dan refleksi. Konteksnya bisa personal, sosial budaya, ataupun saintifik. Jelas ya? Jadi pemahaman konsep literasi membaca bukan sekedar membaca atau mengeja dan menulis, tapi lebih dalam dari itu. Dari mulai konten, proses kognitifnya, sampai konteksnya. Sip. Kemudian konsep numerasi. Sama, dari segi konten ada bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan aljabar. Proses kognitifnya yang ditekankan pada pemahaman, penerapan, dan juga penalaran. Konteksnya bisa personal, sosial budaya, dan saintifik. Sehingga dari proses ini diharapkan AKM numerasi ini bisa mengukur tingkat proses kognitif, menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Kemudian setelah itu tindak lanjut atau pelaporan hasil asesmen. Dari AKM tadi nanti akan diperoleh kriteria ada 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensinya. Ya, sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa. Yaitu ada perlu intervensi khusus, ada dasar, ada cakap, dan mahir. Sama di numerasi juga ada perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan mahir. Ya, jadi itu ada tingkatannya. Dan tentunya bagaimana sikap kita guru untuk mendapatkan jenjang pencapaian kompetensi tadi? Tentunya harus mengerti perbedaan pembelajaran yang tadinya berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Tentunya kalau kompetensi harus berpusat pada kebutuhan. Ya, jangan lagi ke materinya atau kontennya. Belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Menunjukkan kinerja
pembelajaran terkait dengan konteks siswa dan kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga, orientasinya pada proses, bukan pada nilai akhir. Itu yang ditekankan ya. Kemudian dari keempat tadi, yaitu perlu intervensi, kemudian dasar, cakap, dan mahir, itu dijadikan analisa kategori. Bagaimana cara pembelajarannya, pendekatannya, struktur pembelajarannya, dan kebutuhannya. Sehingga diharapkan dari informasi tercapaian hasil AKM tadi itu berimpact langsung pada proses pembelajaran. Sehingga dari ketiga komponen atau yang disebut dengan segitiga, pembelajaran, kurikulum, dan asesmen itu menjadi satu kesatuan utuh, bukan dipandang satu persatu. Jadi hasil asesmen ditindaklanjuti bagaimana kategorinya, bagaimana tindak lanjutnya dengan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi disesuai kebutuhan yang ada. Tentunya berbasis kurikulum yang ada. Jadi tiga ini harus dipandang secara komprehensif dan utuh. What the next dari ini? Jangan terlalu cemas dengan asesmen nasional yang diharapkan dari kebijakan ini AKM dan implikasinya langsung pada proses pembelajaran. Sehingga dua yang diharapkan generasi kita menjadi literat di abad ke-21 dan juga berkarakter kuat, terutama karakter pelajar Pancasila. Itu saja yang bisa saya review dari hasil kegiatan BIMTEK Guru di masa pandemi, khususnya asesmen kompetensi ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Saya tutup dengan sebuah quote, investasi terbaik adalah pendidikan. Buah pendidikan adalah pribadi yang berkarakter, berliterat, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sebagai insan pembelajar sepanjang hayat. Saya Ahmad Rifai, maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.